Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawa kita yang bernama Astrid. Halo Kak Astrid. Nah, jadi kisah ini tuh dialami sama Astrid waktu dia lagi PKL di sebuah hotel yang ada di suatu daerah, Wak. Sedikit informasi aja, waktu itu Astrid ini masih kelas 11 SMK. Dia ngambil jurusan Tata Boga dan dia ini udah mau PKL, Wak. Kebetulan karena sekolahnya Astrid ini bekerja sama-sama sebuah hotel mewah yang kita sebut aja lah namanya ini Hotel X. Jadi sebagian besar murid. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Hanel Jerangkong. Hanel yang mencoba mengungkap kebohongan, kejanggalan, dan hal-hal yang sering dianggap misteri padahal belum tentu sesuai fakta. Sebelum mulai, saya minta maaf kalau cara bicara bahasa Indonesia saya masih kurang lancar. Saya orang Indonesia asli yang lahir di Tiongkok, jadi kadang pilihan kata atau penyampaian saya belum sebaik kreator lain. Di video kali ini kita akan membahas cerita dari Wawa dengan tokoh utama Astrid tentang pengalaman PKL di sebuah hotel mewah yang katanya memiliki ruangan bernama split room dan diduga menyimpan kejadian mistis. Tapi dari awal saya sudah menemukan beberapa hal yang membuat saya penasaran sekaligus ragu. Ceritanya dibuka dengan suasana hotel yang normal selama berbulan-bulan. Lalu tiba-tiba muncul banyak cerita horor hanya berdasarkan omongan pegawai lama. Ada cerita staf meninggal, suara aneh, lalu semua orang seperti menerima begitu saja tanpa ada penjelasan yang jelas. Belum lagi pola ceritanya mulai membangun suasana dengan cara yang sangat umum di konten horor, tempat sepi, humor turun-temurun, lalu muncul asumsi sebelum ada bukti. Apakah ini benar pengalaman nyata? Atau narasinya dibentuk supaya penonton ikut masuk ke suasana dan percaya lebih dulu? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Pun diminta untuk PKL di Hotel X ini, termasuk juga si Astrid. Astrid pun PKL di sana selama 6 bulan dan ditempatkan di bagian F&B produk atau di kitchen. Nah, untuk job desk-nya Astrid waktu itu, Wak, dia ini jadi cook helper. Jadi mulai dari ngebantu chef nyiapin bahan-bahan makanan untuk buffet breakfast sampai dinner, nge-set up makanan untuk restoran hotel, dan juga memproduksi sushi untuk buffet juga. Jam kerja Astrid selama PKL ini juga beda-beda tiap minggunya, Wak. Kadang seminggu tuh bisa full aku dia. Masuk dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore, terus di minggu berikutnya dapat jadwal closingan. Jadi waktu masuk jam 1 siang, pulangnya jam 11 malam, shift malam gitu. Gitu terus ganti-gantian tiap minggu gitu ya. Nah, setiap kali selesai kerja, biasanya Astrid ini langsung pulang ke rumah, Wak. Jadi dia nggak nginep di tempat kerja walaupun dia dapat shift malam sekalipun. Dah, awalnya 3 bulan pertama Astrid masih aman-aman aja dia, Wak. Dia bisa ngikutin kegiatan PKL dengan lancar walaupun memang banyak kali kerjaannya waktu itu. Karena memang waktu di zaman-zaman itu nih, Hotel X itu lumayan rame terus setiap harinya. Nah, sampai memasuki bulan keempat, ternyata hotel ini makin rame lagi karena lagi high season. Makin hektik lagi lah ini kerjaannya si Astrid ya kan. Sampai-sampai yang biasanya tiap jam istirahat ini dia bisa makan ke kantin, kali ini lebih sering makan di kitchen sambil ngerjain produk buat buffet itulah. Nah, selain itu Astrid yang biasanya habis PKL memang langsung balik ke rumah kan, sekarang jadi lebih sering nginep di tempat kerja, terutama kalau pas lagi dapat jadwal closingan, jadwal malam. Dan biasanya Astrid selalu nginep di ruang loker bersama teman-teman PKL-nya yang lain. Dan FYI, Wak, ruangan loker ini memang terpisah ya antara cowok dan cewek. Untuk ruang loker cewek terbagi jadi beberapa bagian lagi nih. Ada satu ruangan tempat loker para pegawai, ada satu ruangan untuk khusus dandan, dan ada satu ruangan lagi yang namanya split room, Nat. Nah, di split room ini ruangannya lumayan besar, ada 10 tempat tidur bertingkat yang fungsinya memang untuk istirahat pegawai kalau memang waktu lagi break. Itu ada di bagian ruang loker cewek. Nah, split room ini juga boleh dipakai pegawai atau anak magang yang mau nginep sepulang kerja, Wak. Disitulah biasanya aku tidur, Nat, kalau misalnya aku dapat shift closingan. Tuh si split room itu. Nah, selama PKL di Hotel X ini, Wak, Astrid tuh nggak pernah ngalamin hal-hal aneh. Cuman memang, Nat, aku pernah dengar cerita-cerita seram dari pegawai-pegawai lama di Hotel X ini. Pernah tuh, Nat, waktu aku lagi dapat tugas bantu nyiapin makanan untuk event di Banquet Hot Kitchen, wakil head chef di sana, namanya Mas Yoga lah kan katakan, tiba-tiba cerita, guys, dulu katanya di Banquet ini pernah ada 2 staf laki-laki lagi berantem. Nggak tahu sih mereka ini ribut soal apa, tapi nggak ada yang berani misahin mereka waktu mereka berantem ini. Terus karena memang mungkin udah emosi kali, salah satu dari mereka ngambil pisau daging
Ditusuknya lah badan satu staf itu, meninggal di tempat katanya. Waktu denger itu kaget orang-orang di dapur itu, Nat. Nanya mereka, terus kayak mana mas? Staf yang ngebunuh tuh ditangkap polisi nggak katanya? Ya iya ditangkap, tapi cuma di penjara 3 tahun aja. Sekarang udah bebas dia, kata gitu, kata Mas Yoga kan. Di sini ada teman PKL Astrid yang nyeletuk. Pantesan mas, beberapa malam lalu nih waktu aku dapat tugas bikin buffet di sini, aku pernah mas dengar suara-suara aneh, kayak orang ngerintih kesakitan gitu. Itu jangan-jangan itu yang arwah staf meninggal tuh nggak mas, kata gitu. Nah pegawai lain termasuk Yoga nimpalin, udah biasa itu dek. Tapi dia nggak gangguin kok. Yang penting kita nggak aneh-aneh aja selama kerja di sini, gitu kata Mas Yoga. Nah waktu aku dengar cerita soal suara-suara aneh itu, aku biasa aja, Nat. Aku tuh memang tipikal yang lumayan skeptis sama hal-hal kayak gitu waktu itu. Jadi yang ada di pikiran aku ya, paling orang-orang ini salah denger aja tuh. Nggak mungkin arwah orang yang udah meninggal bisa ngegangguin orang yang masih hidup gitu kan. Lagian area banquet hot kitchen tuh juga nggak serem-serem kali kok. Nadia malah lebih serem kamar split room kupikir. Tapi untung juga selama aku nginap di split room yang aman-aman aja gitu. Jadi waktu itu Astrid sama sekali nggak ngerasa takut, Wak. Beda sama kawan-kawan dia yang lain yang memang udah dari awal udah nggak nyaman duluan ada di daerah kitchen itulah pokoknya. Astrid pokoknya tetap fokus sama kerjaannya. Dia selalu berangkat on time, ngerjain job desk dengan baik, dan memang karena kerjaannya mulai agak longgar waktu itu, tiap jam istirahat Astrid bisa rehat di split room, ya. Nah pas dia lagi istirahat di split room ini, Astrid memang beberapa kali berbarengan sama pegawai dari divisi lain, Wak. Kadang-kadang ada mbak-mbak housekeeping, namanya Mbak Ana. Terus ada mbak-mbak frontliner namanya Mbak Eva, terus ada ibu-ibu dari pastry namanya Bu Ina, dan juga beberapa pegawai lainnya. Pokoknya yang mama bertiga ini sering aku ketemu di dalam split room itu. Cuma di sini Astrid memang nggak terlalu banyak interaksi sama mereka, Wak. Biasanya cuma sekedar nyapa atau sebatas tahu namanya aja gitu loh. Lagi di sini, lagi di sini, lagi di sini, dan mereka tuh lumayan sering. Dia lebih banyak ngobrolnya sama teman-teman PKL-nya lah gitu kan. Sampailah pada suatu hari Astrid notice kalau Mbak Eva, pegawai frontliner itu yang sering di split room ini juga, udah nggak pernah kelihatan lagi, Wak, istirahat di split room. Padahal di antara pegawai lain, Mbak Eva inilah yang paling sering istirahat di sana. Karena kebetulan Mbak Eva lagi hamil. Beberapa hari itu aku nggak pernah lihat dia lagi. Akhirnya aku tanyalah ke pegawai lama, cuman sekedar basa-basi aja. Mbak Eva kemana mbak? Gitu, kok nggak pernah kelihatan lagi. Nah si pegawai lama ini bilang, Mbak Eva lagi cuti, bentar lagi dia mau lahiran gitu. Cuman entah kenapa waktu dia sebut, waktu si pegawai lama ini nyebut nama Mbak Eva, mukanya tuh langsung kayak nggak enak gitu, langsung berubah gitu. Dan dia langsung pergi gitu aja, seolah-olah macam ya udah gitu aja, cuman jawab sekenanya terus dia langsung pergi, kayak nggak mau membahas lebih lanjut lah gitu. Cuman meskipun gelagat pegawai tadi tuh aneh, Astrid nggak mikir yang gimana-gimana, Wak. Soalnya memang terakhir kali aku lihat kandungannya Mbak Astrid dulu besar, macam tinggal tunggu hari lah gitu. Jadi make sense saja kalau Mbak Eva ini lagi cuti mau lahiran, ya kan. Tapi beberapa hari setelah si Astrid ini dengar kabar Mbak Eva cuti melahirkan, Astrid justru mulai ngerasa ada hal-hal aneh di hotel, khususnya di split room. Dia sendiri yang ngalamin. Nah jadi waktu Mbak Eva ini cuti, entah kenapa suasana kamar split room tuh jadi macam beda kali. Dari yang tadinya hawanya sejuk, tiba-tiba bisa pengap sepengap itu. Padahal AC di sana nggak rusak. Terus kamar yang biasanya juga full waktu jam istirahat jadi lebih sepi dari biasanya. Aku tuh jarang kali lihat pegawai lama ya yang tiduran lagi di sana. Palingnya sesekali datang ke sana tuh cuma Mbak Ana aja yang housekeeping sama si Bu Ina tadi pegawai pastry. Sisanya udah anak-anak PKL aja. Itu pun jarang. Pun pada saat shift malam yang nginep. Hingga menit ke-7 ini saya masih belum yakin apa yang disampaikan dalam cerita. Alasannya bukan karena saya menolak kemungkinan pengalaman pribadi seseorang, tapi karena sampai bagian ini saya belum melihat sesuatu yang benar-benar bisa dipakai sebagai dasar bahwa ada kejadian di luar logika. Yang saya tangkap sejauh ini justru pola pembangunan suasana. Pertama, diceritakan ada hotel besar dan mewah supaya kontras dengan unsur misteri. Kedua, dimasukkan cerita lama tentang staf yang meninggal dan suara aneh padahal tidak ada verifikasi, tidak ada kronologi yang jelas, bahkan sumbernya hanya obrolan antar pegawai. Ketiga, mulai dibentuk sugesti bahwa split room itu tempat yang bermasalah. Menariknya, tokoh Astrid sendiri di awal digambarkan cukup skeptis. Dan jujur saya lebih setuju dengan posisi itu. Kalau seseorang sering dengar cerita seram terus-menerus, lalu mulai memperhatikan perubahan suasana,
ruangan terasa berbeda. Orang-orang mulai menghindari tempat tertentu, itu bisa memengaruhi cara kita menafsirkan hal biasa. Saya juga memperhatikan belum ada kejadian langsung yang dialami Astrid sampai menit ke-7. Yang ada baru perubahan perilaku orang sekitar, rumor, dan kesan suasana. Buat saya ini belum cukup untuk menyimpulkan ada sesuatu yang mistis. Jadi sementara ini saya masih menganggap ceritanya sedang membangun atmosfer, bukan menunjukkan bukti. Mari kita lanjutkan menonton videonya. Di split room itu juga kebanyakan anak-anak dari anak-anak PKL. Pegawai-pegawai lama nggak ada. Di situ Astrid sempat nanya sama kawannya namanya Ika. Kak, kok ngerasa nggak sih akhir-akhir ini split room kok jadi sepi ya, katanya. Iya As, padahal biasanya banyak mbak-mbak pegawai lama yang nginep di sini ya. Apa gara-gara mereka sering dengar suara-suara aneh di sini ya As, katanya. Suara aneh gimana, kata si Astrid kan. Aku juga nggak tahu pastinya sih, tapi aku sering dengar mbak-mbak lama ini, masuk pegawai lama, itu sering ngobrolin itu As. Nah Ika pun cerita lah kalau menurut para pegawai lama ada beberapa pegawai yang sering dapat gangguan waktu dia lagi istirahat di split room. Ada yang katanya dengar suara langkah kaki tapi nggak ada orangnya. Ada yang dengar suara wastafel nyala sendiri, padahal wastafelnya tuh pakai sistem sensor. Waktu dicek juga nggak ada orang di sana. Dan ada juga yang tiba-tiba suka nyium aroma parfum mawar. Pekat kali wanginya, padahal di sana lagi nggak ada yang pakai parfum mawar. Ika nambahin lagi, jangan-jangan yang gangguin mereka itu arwah staf meninggal yang di bangke hot kitchen tuh ndak. Aku pun sebenarnya takut kali nginap di sini loh As, katanya. Nah Astrid yang masih skeptis sama hal-hal kayak gitu langsung nepis, nggak mungkin Kak, nggak mungkin. Lagian kalau memang itu benar ya, gara-gara arwah si staf itu ya pasti dia ngegangguinnya di bangke hot kitchen lah. Ngapain pula dia ke split room? Split room ini kan jaraknya jauh dari banquet. Ya tapi kan bisa aja, namanya hantu, pasti dia bisa menembus. Udahlah, aku nggak usah percaya kayak gitu-gitu. Nanti kau sendiri yang capek, kau sendiri yang takut. Aku yakin kali pasti ada alasan lain kenapa mbak-mbak itu jarang ke split room. Kau boleh nggak percaya As, tapi kau tetap hati-hati ya. Takutnya malah kau pula nanti yang digangguin, kata si Ika kayak gitu. Di sini aku cuman iyain aja ucapan si Ika Nadia, tapi aku nggak sepenuhnya percaya. Sampailah pada suatu malam waktu Astrid ini lagi nginap di split room, betulan diganggu aku Nat. Nah kebetulan waktu itu Hotel X ini lagi rame kali sama pengunjung. Nah jadi jadwal kerjanya Astrid ini juga harus dirombak. Dari yang harusnya minggu itu jadwalnya Astrid full masuk dari jam 1 siang sampai 11 malam closingan. Di suatu hari Astrid diminta untuk masuk jam 5 pagi untuk bantu nyiapin breakfast besok harinya. Nah karena malam itu dia ini baru pulang jam 11, dia kan shift closing kan, baru pulang jam 11 malam, sementara besok pagi harus masuk kerja lagi jam 5. Jadwal Astrid ini kan jumping, mepet kali kan. Akhirnya daripada aku bolak-balik kan Nat, udahlah aku nginap sini aja. Di mana aku nginap? Di split room. Dah, oke Pak, besok saya masuk jam 5. Istirahat, mau masuklah ke split room kan. Waktu masuk ke sana Nat, ternyata di malam itu nggak ada satupun orang yang nginap di sana, termasuk kawan-kawan PKL aku. Padahal yang jadwalnya jumping jam 5 pagi tuh nggak cuma aku aja Nadia, kawan-kawan PKL aku yang lain juga. Dan biasanya pegawai lain pun juga milih nginap kalau dapat jadwal kayak gini, jadwal jumping jam 11 balik jam 5 masuk, ini pasti selalu nginap, nggak ada yang nggak. Di sini Astrid ngerasa para pegawai lama tuh kayak sengaja nyari alasan buat nggak nginap tuh loh Wak. Kan ditanya-tanya sama Astrid, Mbak kok nggak nginap gini? Oh enggak, ini saya mau gini. Pokoknya nggak ada yang mau nginap, entah karena apa. Dan pas aku cari-cari tahu lagi juga ternyata teman-teman PKL aku yang lain ini ya, yang nggak ada di split room tuh di jam-jam segitu, katanya mereka mau keluar dulu gitu, mau ada acara pulang kerja. Acara apa jam 11 malam tuh Nat. Jadi memang malam itu Astrid betul-betul nginap sendirian di split room. Udah aku udah capek kali ya kan. Pun karena memang dasarnya Astrid ini orang yang lumayan skeptis dan cukup berani juga, aku juga ada capek kali habis ngerjain banyak buffet hari itu. Astrid tetap lempeng aja nginap di sana walaupun nggak ada teman sama sekali. Itu ada split room yang besar kali, ada 10 kasur di sana, dia nginap sendiri. Dan nyampe sana biasa ya Nan, biasa masuk bersih-bersih terus nyiapin diri lah untuk tidur ya kan. Nah, naik aku atas kasur. Awalnya normal-normal aja. Suasana kamar juga sepi. Nggak ada hal aneh yang bikin aku kepikiran macam-macam ya kan. Lampu kamar juga sengaja aku nyalain karena aku nggak bisa juga tidur dalam keadaan gelap total kalau bukan di kamar aku. Nah, tidur. Nah, pas suasana udah mulai sepi dan aku sudah mulai agak mau tertidur tuh Nat, tiba-tiba aku dengar suara kayak langkah kaki pelan. Sama bunyi benda kecil jatuh ke lantai. Nggak aku hiraukan, berdoa aja aku. Terus udah,
Gak lama ketiduran nih si Astrid. Terus sekitar jam 2 malam Astrid kebangun gara-gara dia kebelet pipis. Nah pas dia bangun ini entah kenapa Nat, itu hawa di split room itu dingin sedingin-dinginnya. Kemarin-kemarin itu pengap kan, sekarang dingin Nat. Dingin kali. Dingin itu sampai nusuk tulang. Padahal suhu AC waktu itu juga rendah, Nat. Ku bikin 23 atau 24 gitu. Rendah. Dingin, sedingin itu. Terus gak lama, lampu tuh tiba-tiba kayak temaram tuh loh, Wak. Kayak lampu yang turun, apa sih yang pokoknya dia kayak tiba-tiba kayak redup gitu. Lampunya. Masih positif thinking aku. Oh, ini daya lampunya lagi mau habis ini. Besok juga paling diganti sama yang baru gitu kan. Jadi Astrid pun lanjut lah ini, jalan ke kamar mandi yang memang ada di agak sedikit keluar dari ruangan split room, Nat. Jadi nggak di dalam split room ya, kamar mandinya di luar. Dia keluar ke kamar mandi tanpa alas kaki. Nah pas dari kamar mandi, Astrid masih bersih-bersih aja tuh, Wak. Walaupun memang udara tuh udah mulai makin dingin di luar juga dan suasananya makin bikin nggak nyaman. Gitu. Udahlah biarin. Tapi waktu aku mau balik ke kamar, baru balik ke split room, jalan nih kan, set, tanpa sadar, Astrid nih nginjak sesuatu, Wak. Kayak cairan yang teksturnya mirip air yang dingin kali, macam air es. Waktu aku tengok ke bawah, cairan tuh macam ngalir aja gitu, ngalir gitu kan. Apa nih? Air dari mana ini? Perasaan tadi waktu ke kamar mandi nggak ada air yang tergenang lah. Bocor AC apa ini ya? Tapi cairan di tengah-tengah jalan, Nat. Nggak mungkin bocor AC ya kan? Orang nggak di bawah AC kok itu airnya. Betul di tengah jalan. Apa nih ya gitu. Nah sebenarnya di sini aku udah mulai agak takut tuh, Nat. Cuman aku penasaran ini air apa ya kan? Jongkok lah aku. Aku colek itu cairannya. Aku cium. Ya kan? Nyengat bu ya, Nat. Nyengat kali. Mohon maaf, kayak bau anyir gitu, Wak. Bau yang enggak, bau anyir lah pokok. Ini bukan bau darah, Wak ya, tapi macam bau anyir. Apa nih? Nah terus nggak lama, samar-samar Astrid dengar ada suara perempuan yang ngerintih gitu. Awalnya suaranya kayak dari jarak jauh tuh, Wak. Gitu. Tapi lama-lama suara makin dekat. Makin dekat, makin nyaring, dan makin kayak terseduh-seduh gitu. Dan pas dia dengar lebih teliti, Wak, suara itu sumbernya dari belakang Astrid. Posisinya Astrid memang lagi ngebelakangin split room waktu lagi jongkok itu. Merinding si Astrid kan, kok dari belakang nih split room. Dari tadi aku sendirian di kamar ini ya kan. Udah berdegup tuh, tangan aku gemetar kan. Astaga, apa tuh? Makin kencang nih suaranya, masih ada ya. Astaga. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Wak, aku toleh lah Nat pelan-pelan ke belakang. Waktu di situ, Nat, astagfirullahaladzim. Di situlah Astrid dibuat shock pertama kalinya untuk seumur hidup aku melihat itu di depan mata. Di depan pintu split room itu berdiri perempuan. Dia pakai daster bunga-bunga, macam banyak bercak darah gitu. Perutnya membesar, ya. Dan yang bikin Astrid makin lemas itu leher perempuan tuh, Nat, kosong. Kepalanya putus. Darah hitam tuh udah ngalir dari lehernya, ngebasahin dada sama bajunya. Dan si kepala perempuan itu lagi digendong di tangannya. Jadi kepala buntung ini, kepalanya di sini, Nat. Kepala di sini terus matanya gitu. Itu aku teriak sejadi-jadinya. Sosok tuh masih nangis, langsung gue tuh suruh gue masih gak menangis gitu. Begini. Pingsan aku langsung. Pingsan si Astrid. Untung gue bisa pingsan, Astrid. Udah. Begitu Astrid bangun, hari udah jam 4:30 pagi. Waktu itu dia dibangunin sama Bu Ina, pegawai pastry itu yang memang datang lebih awal. Bu Ina, Astrid gitu kan, memang udah terbangun ya. Dibantu lah, yuk naik ke tempat tidur, kenapa kamu? Dibikinin lah teh hangat. Nah pas udah agak tenang, Astrid bilang makasih sama si ibu, tapi dia belum berani cerita tuh, saking aku shocknya, Nat. Aku sempat nengok ke arah lantai tempat semalam aku pingsan tuh, udah kering, gak ada cairan sama sekali.
Terus pas si Astrid lihat ke arah pintu, dia memang masih agak deg-degan, wah takut tiba-tiba gitu lagi kan, nangis lagi. Pokoknya masih kayak shock gitu lah. Nah, ngeliat muka pucatnya si Astrid, seolah tahu apa yang terjadi, Bu Ina langsung nanya, "Kamu habis ngeliat ya?" Kok bisa tahu sih Bu ini? Sempat merinding aku di situ Nadia. Soalnya aku belum pernah cerita ke siapa-siapa ya kan. Tapi juga di situ aku ingat kalau katanya dari pegawai-pegawai lain, Bu Ina ini memang bisa nengok-nengok yang kayak gitu. Jadi mungkin aja Bu Ina juga pernah diliatin sama si sosok perempuan tadi malam. Makanya Bu Ina tahu. Pikir aku kayak gitu kan. Akhirnya di sini Astrid cerita lah, "Iya Bu, semalam saya didatangin sama sosok. Dia pakai daster Bu, kepalanya lepas, perutnya buncit Bu." Saya sempat mikir itu mungkin staf yang meninggal di Bangkwe Hot Kitchen itu Bu. Soalnya saya sempat dengar juga ada suara orang ngerintih. Tapi kan yang meninggal di sana kan laki-laki kan Bu. Sedangkan tadi malam tuh perempuan Bu. Siapa yang datang tuh Bu? Takut saya. Makanya saya sampai pingsan. Nah di situ Bu Ina tuh waktu dengar ceritaku dia nggak ada yang kaget-kaget kan. Dia dengar aja kan. Gitu kan. Dia hela nafas, wajahnya kelihatan sedih kali waktu itu Nat. Terus dia mulai cerita lah siapa si sosok yang dilihat sama si Astrid tadi malam. Jadi menurut ceritanya Bu Ina, sosok perempuan yang ngedatangin Astrid ini itu sosok yang menyerupai arwah Mbak Eva. Mbak Eva, pegawai frontliner yang sering istirahat di split room itu tuh, yang lagi hamil itu tuh, itu. Ditanyalah sama aku, "Loh Bu, bukannya Mbak Eva lagi cuti hamil ya? Dia meninggal," gitu. Sebenarnya di hari pertama cuti itu, Eva ngalamin kecelakaan Waktu itu dia lagi boncengan motor sama suaminya. Terus di tengah perjalanan, motor mereka ketabrak mobil kontainer dari arah berlawanan. Saking kencangnya tabrakan itu, motor suaminya sampai remuk. Suami Eva kepental jauh ke pinggir, sementara Eva jatuh di tengah jalan. Badannya kelindas kontainer dan kepalanya lepas, nyangkutlah di sela-sela kontainer tuh. Apa nggak makin shock lagi aku Nan? Selama beberapa hari terakhir Astrid tuh nggak pernah denger kabar soal Mbak Eva yang kecelakaan loh. Nggak pernah aku dengar. Pun teman-teman PKL Astrid juga nggak ada yang tahu rupanya soal ini Dan disitulah Astrid langsung keingat sama itu yang pegawai lama yang sempat ditanya itu loh, "Mbak Eva kok nggak pernah datang?" "Oh Mbak Eva lagi cuti," gitu kan. Waktu itu kan pegawai ini memang kelihatan takut kan, langsung ngelengos saja pergi kan, macam nggak mau banyak cerita kan Nah dari situ Astrid mulai agak sadar kayaknya si pegawai lama di hotel ini sebenarnya udah pada tahu semua, pegawai lama aja, tapi pegawai PKL nggak dikasih tahu. Bu Ina juga bilang, "Nat, kami memang nggak cerita kan anak PKL, memang dilarang kami." Apalagi setelah Eva kecelakaan, beberapa pegawai itu mulai diganggu sama arwahnya Eva. Takutnya anak-anak PKL jadi pada takut. Berarti ada yang pernah dinampakin arwah itu Bu? "Iya ada," kata dia kayak gitu. Cuman di sini Bu Ina tuh nggak nyeritain detail siapa aja yang pernah didatangin sosok Mbak Eva Nadia dan kayak gimana wujudnya, nggak diceritain. Aku baru tahu beberapa hari setelah aku ngobrol sama Bu Ina dari pegawai lain yang namanya Mbak Ana, housekeeper. Nah menurut cerita Mbak Ana kan sering di split room juga kan Beberapa hari setelah Mbak Eva ini kecelakaan, sebelum Astrid dinampakin sosoknya Mbak Eva itu, Mbak Ana ini pernah didatangin sama arwahnya Mbak Eva juga. Tapi wujudnya beda, kayak apa yang dilihat sama si Astrid Nah jadi ceritanya waktu itu Mbak Ana ini dapat jadwal pagi. Dia udah datang di hotel jam 4:30 pagi. Nah pas dia lagi siap-siap di split room ini Mbak Ana samar-samar denger wastafel di kamar mandi split room nyala sendiri. Padahal posisinya pagi itu belum ada orang belum nyala. Belum dia sempat ngecek ke kamar mandi, tiba-tiba WC di toilet nge-flash sendiri juga. Dan gak lama, Mbak Ana cium aroma parfum khasnya Mbak Eva, yaitu bau atau aroma mawar. Pekat kali dia cium. Udah apa nih? Udah agak merinding dia kan. Mbak Ana kabur keluar, tapi belum sempat dia keluar dari split room, dari sudut ruangan Mbak Ana ngelihat ada sosok tegak dan itu mirip kali sama Mbak Eva. Tapi ada kepalanya ada. Badannya juga biasa-biasa aja, cuman mukanya putih, pucat, rambutnya bergelombang sembahu, perutnya masih buncit, dan bajunya itu masih bersih, nggak ada bercak darah sama sekali. Seolah-olah Mbak Eva ini memang nggak pernah kecelakaan, padahal Mbak Ana tahu Mbak Eva meninggal kecelakaan. Cuman ekspresi yang sangat diingat sama Mbak Ana adalah ekspresi wajahnya Mbak Eva yang sedih kali. Di situ Mbak Ana juga pasti takut lah, keteperanjat.
Apa nih? Cuman karena sosok Mbak Eva tuh cuman diem aja, dia natap ke si Mbak Ana ini seolah-olah cuman mau nyapa aja. Mbak Ana jadi nggak begitu panik. Mbak Ana cuman nangis di situ. Dia cuma baca-bacain doa aja sampai akhirnya menghilanglah sosok itu. Nah, Mbak Ana ceritalah sama si Astrid kalau aku sama Eva itu teman dekat, teman dekat kali. Dari pertama aku masuk di sini, Eva itulah kawan aku. Mungkin waktu itu dia cuma mau ngucapin salam perpisahan aja sama aku, maka dia nampain wujud dalam keadaan yang bersih. Astrid balik nanya lagi, tapi kenapa aku dinampain wujud yang serem ya Mbak ya? Kan iya Nat, sama aku seseram itu dia tengokin. Sama Mbak Ana enggak. Nah kalau itu Mbak sendiri juga nggak tahu mungkin aja waktu itu kondisinya kamu lagi capek, kamu lagi takut, dan pikiran kamu juga lagi kosong kali. Jadi yang muncul ke kamu malah wujud aslinya waktu dia kecelakaan. Kayaknya arwah Mbak Eva ini masih belum move on dari split room lah, Dek katanya. Soalnya dulu kan dia memang paling seringnya ke ruangan ini. Tapi udah nggak usah terlalu kamu pikirkan. Kamu banyakin aja berdoa, jangan sampai pikiran kamu kosong ya kalau kamu lagi ada di split room, kata Mbak Ana. Akhirnya Astrid dengar lah itu kan semua sarannya Mbak Ana. Tapi sejak kejadian itu aku udah gak mau lagi nginap di split room sekalipun lagi banyak temannya. Gak mau. Kejadian itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, tapi masih ngebekas sekali di benak aku sampai sekarang. Aku masih trauma sampai sekarang Nadia. Gak berani aku dah. Tapi yang pasti aku dari sejak dengar cerita itu sampai sekarang pun masih selalu rajin untuk mendoakan agar Mbak Eva sudah tenang di alam sana. Gitu ceritanya. Ya, sudah kita saksikan ceritanya hingga usai. Sangat menarik dan menegangkan. Dan kini saatnya saya berkomentar. Seperti biasa, saya akan pisahkan antara apakah ceritanya seram dan apakah ceritanya bisa dipercaya. Karena menurut saya dua hal itu berbeda. Kalau bicara penyampaian cerita, saya akui bagian setelah menit ke-7 memang dibangun dengan cukup rapi. Ada pola yang sering dipakai di konten horor, mulai dari perubahan suasana, orang-orang mulai menghindari lokasi tertentu, muncul informasi yang ditahan dulu lalu dibuka di akhir, kemudian klimaks berupa penampakan yang ternyata dikaitkan dengan tragedi tokoh yang sebelumnya sudah dikenalkan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah saya percaya semua yang disampaikan? Jawaban saya tidak. Dan alasannya cukup banyak. Pertama, saya merasa setelah menit ke-7 ini ceritanya mulai bergerak dari pengalaman menjadi interpretasi. Awalnya hanya ada fakta sederhana, Mbak Eva tidak terlihat lagi, lalu ada penjelasan kalau beliau sedang cuti mau melahirkan. Sampai titik itu semuanya masih normal. Tapi begitu muncul informasi bahwa beberapa pegawai mulai menghindari split room, suasana mulai berubah, lalu muncul cerita suara-suara dan pengalaman orang lain, saya mulai melihat efek sugesti mulai bekerja. Karena begini, kalau satu tempat sudah diberi label tempat angker, manusia cenderung mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya diabaikan. Ruangan terasa pengap dianggap pertanda. Ruangan terasa dingin dianggap ada sesuatu. Orang-orang jarang datang dianggap takut. Padahal belum tentu. Yang kedua, saya cukup tertarik dengan kondisi Astrid sendiri. Kalau kita lihat kronologinya, dia sedang PKL, jam kerja berubah-ubah, sempat masuk pagi, pulang malam, ritme istirahat tidak stabil, pekerjaan sedang ramai, lalu memutuskan tidur sendirian di ruangan besar setelah kondisi fisik lelah. Menurut saya ini penting. Karena kelelahan, kurang tidur, stres kerja, dan ekspektasi psikologis itu bisa membuat persepsi seseorang berubah. Orang bisa lebih sensitif terhadap suara kecil, lebih mudah merasa ruangan berubah, bahkan bisa mengalami pengalaman yang terasa sangat nyata. Lalu kita masuk ke bagian yang paling dramatis, suara langkah, cairan dingin, bau aneh, suara perempuan menangis, sampai melihat sosok. Nah, di sini saya mulai semakin tidak yakin. Kenapa? Karena seluruh pengalaman itu datang secara berurutan dan semuanya memperkuat narasi yang sama. Dari sisi cerita memang bagus. Tapi dari sisi kejadian nyata justru terlalu rapi.
suara sensasi dingin cairan bau suara visual pingsan baru besoknya keluar plot twist. Secara struktur ini sangat mirip alur cerita horor yang memang sengaja dibangun supaya klimaksnya kuat. Lalu setelah pingsan, muncul tokoh yang langsung bisa menjelaskan semuanya. Ini juga pola yang sering muncul di cerita misteri. Begitu penonton mulai bertanya itu siapa, langsung muncul karakter yang punya jawaban lengkap. Dan menariknya lagi, penjelasannya tidak bisa diverifikasi. Katanya Mbak Eva meninggal saat cuti. Katanya kecelakaan. Katanya bentuk yang dilihat sesuai kondisi kecelakaan. Katanya pegawai lain juga pernah lihat. Katanya aroma mawar memang ciri khas. Perhatikan kata yang sering muncul, katanya. Saya bukan bilang itu bohong. Tapi saya juga tidak menemukan alasan untuk langsung percaya. Yang menurut saya paling menarik justru bagian percakapan dengan Mbak Ana. Karena di situ sebenarnya tanpa sadar muncul penjelasan yang lebih masuk akal daripada unsur mistis. Saat Astrid bertanya kenapa dia melihat sosok yang menyeramkan sementara orang lain melihat wujud yang berbeda, jawaban yang muncul kurang lebih karena kondisi Astrid sedang capek, takut, dan pikirannya kosong. Nah, justru di titik itu saya berpikir, kalau kondisi psikologis bisa memengaruhi bentuk yang dilihat, apakah mungkin seluruh pengalaman itu juga dipengaruhi kondisi psikologis? Karena kalau satu sosok bisa tampil beda ke setiap orang, maka sangat sulit menjadikannya sebagai bukti objektif. Lalu soal cairan dingin dan bau. Saya juga tidak langsung menghubungkannya ke hal gaib. Hotel itu tempat kerja aktif. Ada AIT, ada area service, ada jalur hose ke Epping, ada kemungkinan kelembapan, ada kemungkinan cairan pembersih, ada kemungkinan air kondensasi, ada banyak kemungkinan. Dan ketika seseorang sudah dalam kondisi tegang, otak sering mengisi bagian yang tidak lengkap dengan cerita yang paling masuk akal menurut emosi saat itu. Termasuk soal suara. Bangunan besar punya banyak pantulan suara. Pipa, ventilasi, mesin, orang lewat, sensor, WC otomatis, bahkan suara dari ruangan lain. Kalau malam dan sepi, semuanya terdengar berbeda. Yang juga membuat saya berpikir adalah setelah kejadian besar itu tidak ada tindak lanjut yang benar-benar kuat. Tidak ada pengecekan. Tidak ada laporan. Tidak ada dokumentasi. Tidak ada saksi langsung. Yang ada adalah cerita yang berkembang dari orang ke orang. Dan semakin banyak orang mengulang cerita, biasanya detailnya juga ikut berkembang. Saya juga memperhatikan sesuatu. Di awal Astrid digambarkan skeptis. Tapi begitu dia menerima informasi bahwa Mbak Eva ternyata meninggal, seluruh pengalaman malam itu langsung terasa cocok dan masuk ke satu pola. Padahal sebelumnya dia belum tahu. Di psikologi ada istilah ketika informasi baru membuat kita menafsirkan ulang pengalaman lama sehingga semuanya terasa nyambung. Dan itu bukan berarti orangnya bohong. Orang bisa benar-benar merasa melihat dan mengalami sesuatu tanpa sedang mengarang. Kesimpulan saya sederhana. Apakah saya percaya Astrid mengalami ketakutan yang nyata? Saya percaya. Apakah saya percaya dia benar-benar merasa melihat sesuatu? Saya percaya dia merasakan itu. Tapi apakah saya percaya bahwa yang datang benar-benar arwah Mbak Eva yang kembali ke Split Room? Sampai saat ini saya belum bisa percaya. Karena menurut saya masih terlalu banyak kemungkinan yang lebih rasional dan belum tereliminasi. Dan justru itu yang bikin cerita seperti ini menarik untuk dibahas. Bukan untuk menghina yang bercerita, bukan untuk mengejek pengalaman orang, tapi untuk mengingat bahwa rasa takut kadang membuat manusia menyimpulkan lebih cepat daripada bukti yang tersedia. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian ini pengalaman mistis sungguhan
efek sugesti, kelelahan, atau ada penjelasan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka pembahasan seperti ini, share ke teman kalian yang suka konten misteri, dan subscribe Hanel Jerangkong supaya kita bisa terus membedah cerita-cerita viral berikutnya.